Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Gulai Daging Ibu. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Parni bersembunyi di balik tubuh suaminya. Tatapan matanya nanar dan berselimut ketakutan. Tangis anak-anak pecah saat itu juga. Mereka semua berada di samping ibunya yang juga melingkarkan tangannya untuk melindungi keempat anaknya. Riuh rendah suara yang warga yang kesal dan juga dipenuhi amarah yang memuncak buat Gito keluarga bergidik ngeri dan gemetar. Bagaimana tidak, mereka memenuhi sekeliling rumah Gito dan sepanjang mata memandang itu manusia dengan wajah penuh amarah dan sorot mata tajam bak pisau. Semua orang menyebut nama Parni, mengintimidasi dan menuduh Parni yang geram. Beberapa orang bahkan membawa celurit dan parang guna mengancam keluarga Parni agar mengakui perbuatannya. Beruntung ada perangkat desa dan juga Pak RT yang bertindak sebagai penolong dan pencegah warga untuk bertindak lebih anarkis. Melihat Parni yang semakin tersudut dan ketakutan, Parni kemudian dibawa dengan diarak warga menuju kantor polisi terdekat agar keadaan bisa menjadi lebih kondusif dan terkendali. Gito dan keempat anaknya ikut mesti dengan ratapan yang tiada henti agar warga jangan menyakiti ibu yang mereka cintai. Namun tetap saja beberapa warga yang geram berhasil menerobos dan sempat menganiaya Parni. Sedang ibu empat anak itu hanya mampu meringis menahan sakit saat hantaman demi hantaman mendarat di wajah dan kepalanya berulang kali hingga menyebabkan memar serta mulutnya mengeluarkan darah. Bunuh saja dia, dasar kanibal, tak punya hati, wanita iblis, dasar miskin, ditolong orang malah begini, najis, kau suruh kami makan bangkai, dasar pembunuh. Dia pasti yang bunuh nenek Timah untuk dibuat gulai, dasar tuang jagal, kembalikan jasad anakku. Semua itu terdengar beriringan di telinga Parni. Ia tak sedikit pun menjawab. Bibirnya bungkam, hanya tangis yang menerobos di wajah tuanya. Hatinya hancur, bukan cuma sakit di wajah beberapa tubuh, tapi juga sakit dalam jiwanya yang mendapat fitnah keji bertubi-tubi. Ia mengaku kesalahannya, tapi yang mereka tuduhkan sangat berbeda dengan kenyataan. Diarak warga, dihantam di pukulan, dituduh hingga Parni berjalan sempoyongan tanpa alas kaki melewati tanah berbau kerikil yang mengikis kulit kakinya hingga membuat lecet dan berdarah. Itu sama sekali tak ia pedulikan, bahkan jika saat ia nyawanya telah melayang, dia sudah pasrah. Yang ia pikirkan hanya nasib keempat anaknya yang saat ini masih meraung melihat ketidakadilan menimpa ibu mereka satu-satunya. Parni, wanita mendekati Parubaya itu, tak dapat membela diri. Perlakuan warga terlampau kejam dan tak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Parni untuk mengungkap kebenaran. Gito pun tak bisa melindungi istri yang ia cintai karena warga terlampau banyak. Hatinya hancur lebur melihat kepala, tangan dan bertubi-tubi mendarat di tubuh, kepala juga wajah Parni. Jika ia boleh memilih, biarkan ia bertukar tempat dan merasakan apa yang Parni rasakan saat ini. Tertatih, terseok dan menahan sakit di seluruh tubuh hingga wanita yang mengabadikan diri hanya untuk keluarga itu terpincang-pincang memasuki halaman kantor polisi yang cukup luas dan bersih itu. Parni disambut dengan beberapa anggota dan menghadang warga untuk masuk. Ikut serta saat Parni diinterogasi hanya suami dan anak-anak Parni yang menemani. Di sana mereka saling berpelukan dan tangis yang menggema. Parni yang sudah berada di tempat aman pun kini hanya bisa terisak. Kemelut masih membelenggu karena di luar suara warga masih terdengar lantang meneriaki nama Parni.
dan melontarkan fitnah yang membara. Tiba-tiba ada kerumunan warga yang menyeruak dua orang yang mengaku sebagai keluarga Parni. Mereka susah payah menerobos warga yang meminta keadilan agar Parni dihukum seberat-beratnya. Dua orang yang tak lain adalah Diman dan Sari merasa ada di waktu yang tepat untuk membela Parni. Mereka diperbolehkan masuk dengan mudah karena alasan yang mereka punya. Parni masih membungkam mulutnya saat kedua iparnya itu datang dan memberi pembelaan. Gito yang dari tadi tak henti membela istrinya merasa amat bersyukur kedua saudaranya itu ada di saat ia butuhkan. Mereka saling merangkul dan menguatkan. "Pak, istri saya bukan pembunuh, apalagi kanibal. Pak, meski kami didera kemiskinan, tapi kami masih sadar, Pak," ucap Gito di samping Parni yang tertunduk lesu. "Ibu Parni, kami minta kerjasama dan kejujurannya. Jika tak ingin mendapatkan hukuman berat," ucap Pak Polisi yang langsung membuat Parni mengangkat wajahnya takut-takut. "Iya Bu, jujur saja, biarpun dapat hukuman pasti tidaklah lama. Kita harus mengakui kesalahan. Bu, jangan takut, Bapak akan menjaga anak-anak kita sebaik mungkin Bu," janji Gito berusaha menguatkan Parni. Parni terdiam sejenak, telapak tangannya terasa berkeringat. Sekali ia menyeka bulir bening yang menetes di ujung matanya. Perlahan ia mengangkat wajah dan menelan saliva susah payah, mengumpulkan keberanian untuk berbicara jujur. Pertimbangan demi pertimbangan berkecamuk dalam pikirannya. "Ayo Mbak Parni, Sari yakin Mbak nggak bersalah. Mbak harus jujur biar semua ini menemui titik terang. Mbak nggak kasihan sama anak-anak." Sari yang sedari tadi hanya duduk sembari menemani anak-anak Parni angkat bicara, sedangkan yang lainnya hanya menyimak. Parni yang sejak tadi terdiam akhirnya mulai bersuara. Saya memang bersalah Pak, tapi saya tak pernah membunuh orang Pak." Dengan suara gemetar Parni mulai menjelaskan. "Pak Hamdan, tolong bawa ke sini Pak RT. Kita harus mengetahui akar permasalahan dari pihak lainnya," ujar Bapak menginterogasi Parni. "Siap Pak." Polisi yang disebut namanya bergegas keluar dari ruangan, sementara mereka yang menunggu diharap-harap cemas. Tak lama Pak Polisi bernama Hamdan itu muncul bersama lelaki yang mengaku sebagai Pak RT. Gito menyingkir dari sisi Parni dan duduk di sebelah Sari, sedangkan lelaki yang dipanggil Pak RT itu duduk di sebelah Parni. Wajah lelaki itu merah padam menahan emosi, seperti tak sabar untuk mengungkap semua kejahatan yang telah Parni berbuat. "Pak, saya berserta warga ingin Ibu Parni dihukum sesuai dengan perbuatannya karena tidak membuat gulai yang dijualnya dari daging manusia," ucap Pak RT lantang. Tubuh Parni bergetar hebat. Siapa dalang dari semua fitnah keji ini? "Pak RT, jangan sembarang bicara. Istri saya tidak sekejam itu. Saya saksinya." Gito yang emosi berusaha berdiri dari duduknya dengan susah payah. Sari yang melihat emosi kakaknya langsung menggapai tangannya. "Bang, sabar," ujar Sari berusaha menenangkan Diman pun berdiri dan memeluk adik laki-lakinya itu erat. Gito meluruh dan duduk kembali. Hatinya begitu sakit melihat penderitaan Parni istrinya. "Saya masih punya iman. Saya akui saya bersalah, tapi saya bersumpah saya tidak pernah membunuh dan memakan daging manusia." Parni membela diri. "Jadi itu daging apa? Kamu punya saksi dan ia bisa mempertanggungjawabkan ucapannya?" Pak RT bersikukuh. Parni menghela nafas dalam-dalam. "Itu daging..." Sari dan Diman akhirnya pamit. Mereka harus segera menjemput jenazah Mama. Hari sudah mulai siang. Gito hanya bisa menatap sayu kepergian dua saudara kandungnya itu. Ia dirundung bimbang
ingin ikut serta, tapi tak mungkin meninggalkan istrinya yang saat ini sendirian. Gito memilih untuk berada di samping istri yang ia cintai, memberi dukungan dan memastikan ia baik-baik saja. Aku kasihan dengan Mbak Parni, Bang. Nasibnya selalu sial. Apa kamu percaya, Bang? Ipar itu membuat gulai dari daging manusia, ujar Sari saat mobil kembali melaju kencang membelah jalanan padat kendaraan. Diman tak bergeming, pikirannya malah tertuju pada rumahnya sendiri. Beberapa malam ini ia selalu dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari tetangga sebelah rumah yang ia ketahui tak pernah hamil, apalagi punya bayi. Rumah itu selalu kosong setiap hari karena si empunya rumah punya usaha warung yang katanya amat ramai akhir-akhir ini. Itu semua pun yang mengungkapkan tetangganya sendiri, bukan iri. Diman hanya heran karena semenjak warungnya ramai pembeli, suara tangis bayi semakin sering terjadi. Herannya, tangis itu hanya terdengar di atas tengah malam dan subuh menjelang. Diman pun beberapa kali mempergoki tetangganya itu keluar tanpa membawa bayi, dan tak pernah ada penampakan jemuran bayi. Jadi suara bayi siapa yang terdengar hampir setiap malam itu? Bang, diajak ngobrol malah ngelamun. Sari mencibik, kesal karena dari tadi ia berbicara. Diman hanya diam tanpa sedikit pun menjawab. Iya dek, soal Parni ya. Lah kamu sendiri juga nuduh Parni nyelakai mama kan? Jawab Diman. Sari terdiam. Benar katakan Diman barusan, bukanlah ia juga punya pikiran buruk pada Parni. Habisnya abang, Mbak Parni itu datang bawa karung besar, terus ada darahnya. Bayangin aja bang, siapa yang gak bakal ngira itu Mbak Parni bawa mayat manusia. Sari membela. Jadi kalau kejadian begitu jangan salin orang jika nuduh Parni. Sama seperti kamu, laki-laki. Sari seperti tertembak. Ucapan Diman benar-benar membuatnya tak bisa terucap apa-apa. Doain aja semoga Parni memang tidak melakukan hal yang dituduhkan warga. Jikapun ia mendapat hukuman bahwa semua keponakanmu beserta Gito tinggal bersamamu di rumah mama. Kamu butuh seorang untuk tinggal menjagamu. Lagi pula Gito pun berhak atas rumah itu. Nanti warisan mama yang berupa kebun dan bedeng 10 pintu itu kita jual dan bagi sesuai hukum Islam. Sari mengangguk setuju. Sekarang kita jemput mama, kasihan jika dibiarkan berlama-lama. Gito mengakhiri pembicaraan mereka siang itu dan melajukan mobil dengan kencang. Ia memburu waktu, takut kelewat siang dan pemakamannya tertunda. Seusai pemakaman mama, Diman dan Dewi berpamitan pulang. Mereka tak dapat menginap karena besok harus kembali bekerja. Diman memandang Dewi yang beberapa hari ini banyak terdiam, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mah, kenapa mama sekarang jadi pendiam? Tanya Diman. Dan akhirnya, Pah, mama mau tanya, apa Papa pernah dengar suara bayi dan suara anak-anak kecil dari rumah tetangga sebelah? Dewi balik bertanya. Iya ma, Papa juga dengar. Cuma Papa pikir mungkin tetangga kita punya bayi gitu. Enggak pa, Nawang belum punya anak dan bayi. Mama juga sering lihat Nawang keluar rumah sama Rohim gak bawa anak. Dan rumahnya juga selalu sepi ketika siang hari. Jelas Dewi. Diman mengusap wajahnya gusar. Tapi kalau malam Papa sering dengar suara anak-anak dan juga bayi. Kalau bukan dari rumah mereka, terus rumah siapa lagi? Entahlah Pak, atau mau kita selidiki. Jujur mama jelas jadi susah tidur kalau malam. Suara mereka amat mengganggu, lirih Dewi. Sudah lama, biarin saja, bukan urusan kita. Dewi pun terdiam. Benar kata suaminya, itu bukan urusan mereka. Mereka pun kemudian terdiam di sepanjang jalan dan larut dalam pikiran masing-masing. Langit malam tanpa sinar bulan, hanya terdengar suara desir angin dan gemerisik dedaunan yang saling berdadu. Udara dingin begitu menusuk kulit.
sekali kilatan cahaya bersinar di langit yang hitam. Dewi memejamkan telinga. Ia lalu mengajak Diman melangkah keluar kamar dan duduk di dapur dengan lampu yang sengaja ia matikan. Anehnya, malam itu suara bayi dan anak-anak tidak terdengar. Ada yang malah deru mobil yang baru saja tiba. Dewi beranjak dari duduknya dan melangkah menuju jendela dapur, menyipok tirai. Matanya membesar saat melihat tetangganya itu tergesa turun dari mobil dan membawa benda panjang putih persis seperti guling atau tepatnya pocong. Dewi berinjut mundur hingga membuat Diman khawatir. Ia lalu beranjak dan mendekati Dewi yang menutup mulutnya dengan mata yang ketakutan. "Ada apa, Ma?" Diman mencengkram bahu Dewi dari belakang. "Papa, lihat itu," ujarnya seraya menunjuk ke arah jendela. Diman yang didera rasa penasaran melangkah mendekati jendela dan menyibaknya. Matanya pun melebar dan tubuhnya gemetar. Kata melihat Rohim, tetangganya itu menggendong mayat yang sudah berbentuk pocong tanpa rasa takut. Kain kafan yang kotor menunjukkan kalau mayat itu baru saja ia ambil entah dari kuburan mana. Ukuran mayat yang tidak begitu besar menunjukkan bahwa itu mayat anak-anak. "Pak, shh." Dewi dan Diman mengintip tetangganya itu dengan tubuh yang gemetar, seolah tak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. Nawang, istri Rohim, masuk ke dalam sedangkan suaminya pergi ke belakang. Tak lama, Nawang keluar dari sembari membawa sesajen berupa senapan bunga juga kemenyan yang dibakar. Dewi dan Diman bisa melihat aksi mereka dengan jelas karena jarak rumah hanya beberapa puluh meter saja. Mereka tambah tercengang saat melihat tetangganya itu duduk di hadapan mayat dan kemudian menguburnya di belakang. Seret. Diman kemudian menutup tirai dan menarik istrinya masuk dalam kamar. "Apa, Pak?" tanya Dewi heran saat aksi mereka terhenti. "Apapun yang terjadi, Mama jangan cerita pada siapapun. Berbahaya, Ma." Diman mewanti-wanti. Dewi mengangguk pasti. "Sudah, sekarang kita istirahat. Pura-pura tak tahu dan hiraukan suara bayi dan anak-anak itu. Kita sudah tahu jawabannya." Menurut Dewi, debaran jantungnya perlahan kembali normal. Benar kata suaminya, ia lebih baik tak ikut campur kalau tidak ingin nyawanya terancam. Kejadian semalam tak pelak membuat Dewi dan Diman merasa was-was. Sesuai kesepakatan mereka tadi malam, mereka tidak akan membahas di depan orang lain, termasuk anak-anak. Setelah mengantar mereka sekolah, Diman berinisiatif untuk meminta maaf secara langsung pada Parni. Begitu juga Dewi. Namun, perjalanan mereka terhenti saat melewati kerumunan orang di dekat kuburan. Sangat ramai hingga Diman terpaksa menepikan mobil dan turun. "Pak, Mama tunggu di sini. Papa mau tanya ada kejadian apa di kuburan." Tak lama menunggu, Diman datang dengan wajah gusar dan ketakutan. Brak! Ia menutup pintu mobil dengan keras, nafasnya tersengal. "Pak, Ma, sepertinya mayat yang dibawa Rohim adalah mayat dari kuburan sini." "Apa?" "Kita bisa saja membantu polisi mengusut kasus ini, tapi ingat, Ma, jangan bicara pada siapapun." "Pak, ini bahaya, Pak. Nyawa kita bisa jadi taruhannya," cegah Dewi. Ia benar-benar takut untuk jujur, mengingat kelakuan tetangganya yang di luar nalar. Bagaimana seandainya mereka tahu siapa yang melapor dan membalas dendam? "Ma, kalau kita tidak jujur, pasti Parni lagi yang dituduh. Mama nggak tahu apa saja yang dituduhkan warga pada Parni. Salah satunya itu tentang mayat bayi yang hilang di kuburan. Mereka mengira gula daging yang Parni buat berasal dari daging mayat bayi yang tiba-tiba hilang," jelas Diman. Dewi menyibak ucapan suaminya dengan wajah yang serius. Ia memang ingin meminta maaf kepada Parni, tapi apa ini sebanding untuk menebus kesalahan pada iparnya itu? "Tapi, Pak, Ma, apa kita tidak punya sedikit rasa kasihan?
Bagaimana jika Parni harus dipenjara dan menanggung semua hukuman yang bukan perbuatannya, sedangkan yang bersalah hidup enak dan bahagia? Pikirkan anak-anak yang butuh dirinya, Ma. Mereka masih sangat kecil, masih butuh Parni. Kamu juga seorang ibu, seharusnya tahu bagaimana rasanya jadi Parni saat ini. Apa kita akan menutup kebenaran meskipun belum tentu Nawang dan Rohim pelaku yang sama? Setidaknya kita tidak bisa menutupi kejahatan mereka. Kali ini suara Diman meninggi yang membuat Dewi menunduk, bukan karena takut tapi bingung. Jika itu yang terbaik, Pak, Mama nurut saja. Semenjak Mama pergi dengan keadaan yang mengenaskan, Mama banyak pemikiran kesalahan Mama, terutama pada Parni. Mungkin ini saatnya Mama berbuat yang benar. Dewi perlahan mengangkat wajahnya dan menatap wajah suaminya sendu. Diman menatap haru. Satu kecupan ia didaratkan di kening mulus Dewi. Tanpa terasa bulir bening jatuh menerobos dari sudut matanya. Dewi mendongakkan saat ia merasakan butiran cairan hangat jatuh di keningnya. Pak. Diman segera menyeka air matanya dan kembali duduk. Ia kemudian melanjutkan mobilnya pelan menerobos kerumunan yang perlahan menyingkir. Pak, sesak dada Dewi saat ini seolah tertekan benda berat hingga ia sulit bernafas. Diman hanya terdiam, pandangan matanya fokus ke jalan, sedangkan Dewi kembali larut dalam pikirannya. Tok tok tok. Susah payah Sulis bangun, kepalanya masih sakit akibat begadang. Putranya terserang demam yang membuat Sulis tak bisa terpejam karena rewel. Beruntung Imran libur, jadi pagi ini ia bisa bergantian menjaga Nanang anaknya. Baru saja Sulis tiba di ruang tengah, ia melihat seorang laki-laki di ambang pintu dengan berbincang dengan suaminya, Imran. Nanang yang saat itu berada di gendongan papanya sedang tidur pulas. Sulis yang saat itu tak mengenakan hijab menghentikan langkah dan memilih mendengar perbincangan mereka dari ruang tengah. Ia kemudian duduk di kursi kayu dan membuka telinganya lebar-lebar. Masuk dulu. Di, kenapa kamu kelihatan ketakutan? Tanya Imran. Gawat Ran, gawat. Peluk mengucur di wajah Andi yang ketakutan. Gawat kenapa? Ran, kamu jadi mau saksikan? Saksi apa? Imran bingung. Seingatnya ia tak pernah melihat kejadian kriminal dimanapun saat ini, kecuali Parni. Apa ini menyangkut dengan wanita itu? Duduk dulu, suruh Imran. Andi menurut. Ia langsung duduk dan kembali memulai pembicaraan. Gara-gara aku ngobrol sama istri, semua warga sini, kampungku dan kampung Parni bergondong-gondong mendatangi Parni. Wanita itu habis dihajar, saat ini ada di kantor polisi, ungkap Andi. Apa? Ah, gila kau, Di. Kan sudah aku bilang, ini hanya rahasia kita. Murka Imran yang membuat nyali Adi langsung menciut. Saat itu juga Nanang terbangun dan menangis karena mendengar suara Imran yang terdengar lantang. Sulis yang tadi sempat mendengar ucapan mereka segera meraih jilbab dan bergegas menuju ruang tamu, tempat di mana Imran dan temannya berada. Aku minta maaf Ran, aku tak sengaja. Pikirku istriku bisa dipercaya. Nyatanya, kau akan membuat celaka aku dan keluargaku. Kilat amarah terpancar jelas di mata Imran. Aku benar-benar minta maaf Ran, aku tahu ini salahku. Tubuh Adi bergetar menahan takut. Ia pasrah jika saja saat ini terjadi baku hantam antara dia dan Imran. Sulis yang saat itu datang langsung memeluk suaminya guna meredam amarah yang saat ini berkobar. Sabar Pak, ini juga salah Papa. Kenapa mudah percaya sama orang? Nanang yang saat itu menjerit di gendongan memecah konsentrasi Imran. Ia lebih memilih mendiamkan Nanang daripada melanjutkan amarahnya. Jadi sekarang bagaimana keadaan Mbak Parni, Bang? Tanya Sulis. Rasa iba tiba-tiba singgah di hatinya. Keraguan mulai meranjak. Sekarang Mbak Parni masih mendekam di kantor polisi sampai kasus ini selesai. Warga sekitar tak mau lagi menerima kehadiran Parni di kampung mereka.
Dan apa keperluan abang datang ke sini? Bukannya ngomong itu istrinya abang yang tanggung jawab risikolah, secara Sulis geram. Iya, abang minta maaf. Istri abang jujur kalau informasi itu kami dapat dari kalian. Andi menunduk, sulit baginya untuk jujur, tapi inilah konsekuensinya yang harus ia terima karena tak bisa mencegah omongan. Sulis meluruh dan terduduk di kursi. Ototnya seketika terasa lemas. Itu berarti ia dan suaminya akan berhadapan dengan Parni dan mengutarakan semuanya. Bagaimana jika suatu saat Parni balas dendam dan menghabisi keluarga kecil mereka? Kita bisa mati, Pak. Umur kita tak akan panjang, desis Sulis yang dengan suara bergetar. Baru saja Imran berucap, terdengar derap langkah kaki bersautan di luar kontrakan Imran. Imran, Sulis, dan Adi langsung beranjak mendekati pintu untuk melihat siapa yang datang. Mata mereka membulat secara bersamaan melihat kebersamaan orang berseragam polisi sedang berjalan ke arah rumah. Hanya bisa pasrah dan menyambut dengan senyum terpaksa ketika polisi tiba menyampaikan maksud kedatangannya. Imran dan Sulis tak dapat mengelak saat polisi menginterogasi, mengulik informasi. Mereka harus mau menjadi saksi dan Imran menyanggupi itu, sedang Andi hanya diam 1000 bahasa. Imran sangat menyesal sudah membawa temannya dalam masalah. Sulis berulang kali menyeka pelipis. Berat baginya terpaksa mengingat kenangan pahit saat tinggal di sebelah rumah Parni. Masih terbayang kejadian-kejadian mengerikan yang membuat trauma. Ia terpaksa mengingat kembali dengan mengungkap kebenaran Parni. Meski kasihan, Sulis terpaksa jujur. Begitu juga Imran. Mereka menuturkan semua yang mereka tahu tanpa mereka lebih-lebihkan agar penyidikan polisi menemui titik terang. Pak polisi mendengarkan dengan seksama sampai akhirnya. Oke ya, itu tadi cerita dari Gulai Daging Ibu. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Oke?